Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, baik nikmat kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat bertemu di via virtual ini. Tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad SAW. Adapun yang akan kita bahas kali ini pada psikologi perkembangan yaitu mengenai perkembangan fisik dan kognitif di masa kanak-kanak pertengahan dan akhir. Adapun anggota dari kelompok kami, saya sendiri atas nama Nurul Fitri Aida dan rekan saya Sinta Maulidina Rohika. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu apa saja perubahan fisik dan kesehatan pada masa kanak-kanak pertengahan dan akhir. Yang pertama yaitu mengenai pertumbuhan dan perkembangan tubuh. Pertumbuhan di masa kanak-kanak pertengahan dan akhir berlangsung secara lambat dan konsisten. Mengapa disebut konsisten? Karena pada masa ini merupakan periode tenang sebelum akhirnya mereka mengalami perubahan yang cepat atau growth spurt di masa remaja. Pertumbuhan anak-anak rata-rata mencapai 2 hingga 3 inci setiap tahunnya. Pertumbuhan dan proporsi tubuh yang paling jelas terlihat adalah berkurangnya lingkar kepala, lingkar pinggang, dan panjangnya kaki dibandingkan dengan tinggi tubuh. Selanjutnya yaitu mengenai perkembangan otak. Perubahan otak di masa kanak-kanak, pertengahan dan akhir mencakup meningkatnya fungsi di korteks prefrontal yang tercermin dari peningkatan atensi, penalaran, dan kendali positif. Selama masa kanak-kanak pertengahan dan akhir, lebih sedikit penyebaran yang lebih banyak aktivasi vokal terjadi di korteks prefrontal atau perubahan yang terkait dengan meningkatnya atau dikendalikan secara kognitif. Selanjutnya yaitu mengenai perkembangan motorik. Di masa kanak-kanak pertengahan dan akhir, perkembangan motorik menjadi lebih halus dan lebih terkoordinasi. Mengapa dikatakan terkoordinasi? Karena meningkatnya keterampilan motorik dan motorik halus itu dapat terlihat dari tulisan tangan kanak-kanak tersebut. Misalnya anak laki-laki itu memiliki keterampilan motorik kasar yang baik, sedangkan anak-anak perempuan memiliki keterampilan motorik halus. Biasanya ya. Peningkatan melination di sistem saraf pusat tercermin dari meningkatnya keterampilan motorik. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Sinta Maulidina Rohika. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya Nurul Fitri Aida, perkembangan kognitif menurut Piaget. Yang pertama adalah tahap konkret operasional. Mulai usia 7 hingga 11 tahun, anak masuk tahap konkret operasional. Bagaimana karakteristik anak yang telah mencapai tahap operasi konkret? Yang pertama adalah anak dapat memahami sistem klasifikasi secara vertikal maupun horizontal. Yang kedua adalah anak juga mampu melakukan serialization, yaitu mengurutkan secara seri. Yang ketiga adalah mampu melakukan transivitas, yaitu kemampuan logis yang menggabungkan relasi-relasi agar dapat mencapai suatu kesimpulan. Perkembangan kognitif Piaget yang kedua adalah pemrosesan informasi. Memori jangka panjang atau long-term memory adalah ingatan yang relatif permanen dan merupakan ingatan yang tidak terbatas dan akan meningkat seiring bertambahnya usia. Dalam beberapa hal, kemajuan ingatan ini mencerminkan mengingatkan pengetahuan anak dan meningkatnya kemampuan mereka dalam menggunakan strategi-strategi. Selain itu, ingatan jangka panjang, anak akan masa lalu dapat mempengaruhi perilakunya saat ini. Untuk meningkatkan keterampilan memori anak, ada beberapa strategi, yaitu yang pertama adalah mendorong anak untuk melakukan pencitraan bayangan. Yang kedua adalah memotivasi anak untuk mengingat sesuatu dengan memahami alih-alih dengan mengingat. Yang ketiga adalah ulangi dengan variasi terhadap informasi instruksi serta kaitkan dari awal dan
sering dilakukan berulang-ulang kali. Yang keempat adalah menambahkan bahasa yang relevan dengan memori ketika memberikan instruksi kepada anak. Selanjutnya adalah perkembangan bahasa. Bahasa kosakata, tata bahasa, kesadaran metalinguistik. Penggunaan kosakata, tata bahasa menjadi lebih baik. Area utama linguistik yang berkembang adalah area pragmatik. Pragmatik adalah rangkaian aturan linguistik yang membentuk penggunaan bahasa yang komunikasi. Yang kedua adalah bilingualisme dan pembelajaran bahasa kedua. Pendidikan bilingual bertujuan untuk mengajarkan subjek-subjek akademik kepada anak-anak imigran dengan menggunakan bahasa asli mereka. Keberhasilan dalam mempelajari bahasa kedua lebih besar terjadi pada masa anak-anak dibandingkan pada masa remaja. Perkembangan kognitif pijat yang ketiga adalah intelijensi. Intelijensi terdiri dari keterampilan memecahkan masalah, kemampuan untuk beradaptasi, dan mempelajari berbagai pengalaman dari kehidupan sehari-hari. Tes intelijensi yang digunakan secara luas di masa kini adalah tes Stanford-Binet dan skala Wechsler. Tes Stanford-Binet diciptakan oleh Alfred Binet pertama kali. Ia diminta untuk menciptakan pengukuran terhadap anak yang dapat dan tidak dapat memanfaatkan instruksi di sekolah-sekolah Perancis. Sedangkan tes skala Wechsler diciptakan oleh David Wechsler. Menurut Robert J. Sternberg, intelijensi memiliki 3 bentuk, yaitu intelijensi analitik, intelijensi kreatif, intelijensi praktis. Teori ini disebut dengan teori triarki Sternberg, sedangkan menurut Howard Gardner, ada 8 tipe intelijensi, yaitu verbal, matematis, spasial, kinestetik, musik, interpersonal, intrapersonal, dan naturalistik. Bagaimana sebaiknya cara mengajar membaca dan menulis kepada anak-anak? Akhir-akhir ini terdapat perdebatan yang memfokuskan pendekatan bahasa keseluruhan dibandingkan pendekatan yang menekankan pada keterampilan dasar dan fonetik. Apa itu basic skill and phonic approach? Menggunakan instruksi fonetik dan aturan-aturan dasar yang dipakai untuk menerjemahkan simbol-simbol tertulis dalam bunyi. Sedangkan whole language approach menekankan bahwa instruksi membaca sebaiknya berjalan seiring dengan proses belajar membaca yang terjadi secara natural dan memberikan materi-materi yang utuh seperti buku dan puisi. Sedangkan pendekatan fonetik adalah pendekatan kode, pendekatan dalam mengajar membaca yang menekankan pada decoding kata yang kurang familiar pada anak. Kemajuan perkembangan bahasa, membaca, menulis, memberikan dasar yang baik bagi anak dan guru berperan penting dalam meningkatkan keterampilan menulis dan membaca anak. Anak-anak kebutuhan khusus. Anak-anak yang berkebutuhan khusus memiliki kesulitan belajar atau learning disability, memiliki kesulitan dalam belajar yang meliputi pemahaman atau menggunakan bahasa lisan maupun tulisan, dan kesulitan tersebut terlihat dalam hal mendengar, berpikir, membaca, menulis, dan mengeja. Disleksia, gangguan perkembangan yakni kemampuan membaca yang rendah bila dibandingkan dengan IQ maupun dengan usia. Kurang atensi atau hiperaktivitas attention deficit atau hyperactivity disorder ADHD, sindrom yang ditandai dengan kurangnya atensi yang mudah dialihkan yang menetap, impulsif, toleransi yang rendah jika frustasi, dan hiperaktivitas yang kurang sesuai. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin ditanyakan ataupun kurang jelas, bisa ditanyakan di kolom komentar. Dan teman-teman jika ada kritik dan saran juga boleh. Sekian presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.